Berwisata sambil berolahraga atau sebaliknya, berolahraga sambil berwisata telah menjadi tren bagi pegiat wisata olahraga atau yang populer dengan sebutan sport tourism. Dari petualangan mendaki gunung hingga menyelam di perairan yang indah, wisata olahraga menjadi alternatif yang menggabungkan keindahan alam dengan kegiatan fisik yang menyenangkan dan menantang. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana olahraga dan pariwisata saling melengkapi dalam merayakan keindahan alam dan budaya yang dimiliki suatu destinasi. Saya sedang bersama dengan Bapak Amin Nurdin. Beliau selaku analis kebijakan muda Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Pak Amin? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Wah, senang sekali nih hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol ini tentang potensi-potensi wisata yang ada di Jawa Tengah. Tapi kita juga akan mengundang Bapak Andang dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Zoom. Pak Andang, apa kabar Pak? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam Pak Andang, selamat malam. Baik, wah tadi Pak Andang sudah Iya. ngobrol, sudah bilang ke Karimun Jawa. Ini kita sedang ada di Karimun Jawa, Pak. Karimun Jawa ini kan adalah salah satu destinasi wisata yang populer ya Pak ya. Salah satu wisata yang sangat menarik untuk wisatawan dari Jawa Tengah dan juga di luar Jawa Tengah. Kira-kira saya langsung mau tanya to the point ini. Programnya untuk Karimun Jawa ini apa Pak? Terima kasih Mbak Ariska, selamat malam Pak Andang. Mohon maaf Pak Andang, izin Pak Kadis. Selamat malam Pak. Secara pribadi Pak Andang, karena beliau juga ada tugas terkait dengan Karimun Jawa juga ini Mbak, kebetulan beliau. Hobinya sama ternyata nih Pak Kadis sama Pak Andang. Jadi memang kita di tahun 2024 ini Pak, kita ada program terkait dengan pengembangan di 6 DPP provinsi kita, salah satunya adalah Semarang Karimun. Jadi memang ke depan di tahun 2024 ini kita akan coba untuk memblow up Karimun Jawa Pak dan destinasi-destinasi lainnya, baik melalui medsos maupun melalui media-media lainnya. Jadi Jawa Tengah itu memang luar biasa memang. Artinya potensi pariwisata yang dimiliki baik dari wisata alam, buatan maupun seni budayanya Pak Andang ya, sangat luar biasa. Dan kebetulan kita ini di Karimun, tadi Mbak Rizka juga sudah sempat jalan-jalan Pak, potensinya sangat luar biasa. Mungkin izin Pak Andang, di minggu ke depan juga ada nanti KOL kita Pak yang akan mempromosikan Karimun Jawa secara khusus. Jadi mungkin itu Mbak. Oke, nah ini saya tadi juga dengar bocoran kalau Pak Andang dari Jepara. Gimana menurut Pak Andang potensi Jepara dan juga Karimun Jawa nih? Karimun Jawa sendiri sebetulnya merupakan kepulauan yang jumlahnya 26 atau 27 pulau di sana itu. Di mana ada sebagian yang masuk ke Kabupaten Jepara, tapi ada juga yang masuk teritorinya Kabupaten Pati, Karimun Jawa itu, ya kan? Daratannya sekitar 500 hektar dan perairannya sekitar 110.000 hektar. Ini potensinya sangat luar biasa. Kami juga masyarakat Jepara terutama sangat ingin sekali bahwa Karimun Jawa ini menjadi salah satu ikonnya Jepara yang betul-betul nantinya juga bisa mengangkat Jepara di samping menjadi kota ukir, kota mebel, kota furniture, juga menjadi salah satu tujuan wisata baik nasional maupun internasional. Ini yang kita harapkan selaku masyarakat di Kabupaten Jepara. Mungkin saya langsung ke Pak Amin lagi nih Pak.
Pak, kalau program prioritasnya dari Disporapar apa ini Pak? Kalau program prioritas di kita itu kan memang terkait dengan pemasaran ya Mbak. Jadi pemasaran kita memang menggunakan strategi untuk menggunakan jasa KOL. Jadi nanti kita akan undang para influencer untuk memblow up potensi-potensi ada, baik yang di destinasi-destinasi kayak Jepara sendiri, termasuk di Karimun Jawa. Jadi betul seperti yang disampaikan Pak Andang bahwa nantinya Jepara itu bukan hanya dikenal sebagai kota ukir Pak ya, tapi ke depan akan kita optimalkan untuk pariwisatanya, karena nantinya kalau pariwisata menggeliat, otomatis perekonomian di sekitar pasti akan ikut menggeliat juga. Oke, jadi kalau acara-acaranya sendiri ya Pak ya, kalau di Karimun Jawa itu kan memang banyak sekali tempat wisatanya laut ya Pak ya. Kalau kita bicara soal Karimun Jawa itu lautnya luar biasa bagus gitu ya Pak. Atau mungkin ada acara-acara lain Pak di Karimun Jawa nantinya? Karimun Jawa ada Mbak, nanti ada kegiatan-kegiatan seperti event-event ya Pak. Di Karimun Jawa itu ada jet ski tour, terus ada underwater scooter juga ya, karena Karimun Jawa terkenal dengan pantainya, mungkin ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak sport tourism itu loh, ada jet ski, banana boat dan sebagainya. Jadi itu potensinya besar ya Pak ya di Besar sini ya Pak sekali. ya. Jadi nanti mungkin lewatnya juga Jepara. Jadi mungkin Pak Andang siap-siap nanti kedatangan banyak wisatawan ini Pak. Jadi mungkin dari luar-luar Jawa Tengah ya. Mungkin dari Jawa Tengah sendiri juga nanti bakalan banyak yang datang ke sini ya Pak ya untuk sport tourism ini ya Pak ya. Bukan hanya Jawa Tengah Mbak, tapi kalau bisa sampai ke Manca ya Pak ya. Dan sekarang memang sudah banyak, kayak tadi kita berangkat dari Karimun itu turis-turis sudah banyak yang ikut juga. Banyak yang datang ke Kepulauan Karimun itu. Kalau boleh di-spill ini Pak, sport tourism tadi Pak Amin bicara soal sport tourism. Ada nanti kira-kira event apa ini Pak di tahun ini dari Disporapar ini? Boleh di-spill ini Pak? Jadi untuk Karimun itu rencana ada di Jepara, ada triathlon ya Pak ya rencananya Pak. Kayak event barikan kubro itu loh Pak. Itu event-event daerah yang memang bisa mendongkrak. Jadi event kegiatan di destinasi provinsi itu. Oke. Kalau dari Pak Andang sendiri nih Pak, dari Komisi B DPRD Jawa Tengah, kira-kira supportnya kalau dari Komisi B seperti apa Pak Andang? Ya, saya mungkin bisa melanjutkan tadi yang disampaikan bahwa Karimun Jawa itu secara potensinya sendiri itu sangat luar biasa. Jadi beberapa Karimun Jawa itu menyimpan potensi yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Kalaupun boleh dikatakan Karimun Jawa ini potensinya bahkan lebih besar daripada ketika kita ini mengeksplorasi di Nusa Tenggara, Gili Trawangan dan seterusnya. Di Karimun Jawa itu lebih banyak habitat fauna lautnya, itu lebih banyak. Jadi di situ ada 242 jenis ikan hias. Ya. Jadi saya sampaikan dulu Mbak bahwa saya kebetulan anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah. Nah, saya tinggal di Jepara dan saya ini Ketua Kamar Dagang dan Industri di Kabupaten Jepara. Jadi saya ini penasehat pembinanya dari teman-teman pelaku wisata seperti PHRI, kemudian ada Asita, kemudian ada dan sebagainya, itu ada di bawah binaannya Kadin. Jadi saya sangat-sangat paham mengenai perjalanan dari Karimun Jawa dari mulai tahun 1998. Jadi Karimun Jawa itu punya fauna langka, misalkan ada elang laut, dada putih, kemudian ada beberapa jenis penyu, penyu sisik, penyu hijau, dan seterusnya. Kemudian ada hiu karang yang ada di bawah laut,
kemudian juga ada tumbuhan langka yang punya legenda sendiri namanya kayu Dewandaru, yang ini punya sejarah panjang, di mana kayu ini memang hanya bisa tumbuh di Pulau Karimun Jawa. Jadi Karimun Jawa itu punya dataran rendah dan dataran tinggi, punya bukit dan punya pantai. Ada beberapa event yang sebetulnya kita memang pengen memblow up Karimun Jawa. Kalau tadi dikatakan triathlon, triathlon itu kami yang menyelenggarakan, Pak. Jadi kalau tadi disampaikan mengenai triathlon, triathlon di Jepara ini, triathlon internasional sudah dilaksanakan 4 kali. Ya. Sama penyelenggaraan saya, sama panitianya, Pak. Jepara triathlon. Kemudian ada juga yang diselenggarakan di Karimun Jawa itu ada Goes Karimun Jawa. Ini juga sudah dilaksanakan kali yang keempat. Jadi Goes Karimun Jawa ini rutenya mengelilingi Pulau Karimun Jawa sekitar 65 km. Sebetulnya waktu itu Pak Ganjar dan Ganjar sebagai gubernur juga mau ikut, tapi Pak Ganjar berhalangan, tapi Bu Atikoh ikut dan sempat jadi juara kedua di duathlon. Event-event yang lainnya banyak sekali kita laksanakan. Termasuk juga ada maraton internasional pada saat akhir tahun. Kemudian ada sailing tour atau Karimun Dive Festival, kemudian ada fishing festival. Nah, permasalahan utama sekarang di Karimun Jawa adalah yang pertama, dengan penetapan dari pemerintah mengenai Karimun Jawa, ini butuh kebijakan yang lebih bisa mendasar. Yang pertama adalah sarana prasarana, terutama transportasi dari dan ke Karimun Jawa. Ya, dengan promosi dan juga inovasi yang sangat luar biasa, termasuk pertumbuhan destinasi wisata dan juga tempat wisata termasuk hotel yang ada di Karimun Jawa, akses transportasi dari dan ke Karimun Jawa ini sangat terbatas. Nah, ini yang sebetulnya harusnya menjadi prioritas utama. Yang lainnya, yang pasti juga harus dipikirkan adalah akses transportasi antar pulau yang ada di Karimun Jawa. Ini juga penting. Ya. Ini penting bagi para pendatang, ya kan, baik itu lokal turis maupun dengan foreign turis, ya kan, itu termasuk juga bagaimana penduduk Karimun Jawa, mereka yang mukim di Karimun Jawa melayani masyarakat di sana. Jadi misalkan sarana kesehatan antar pulau, ketika kemudian ada sarana kesehatan, kalau terjadi sesuatu antar pulaunya ini masih sangat rawan, perlu dikembangkan, sehingga ada kekhawatiran tersendiri untuk pengembangan Karimun. Baik Pak, kalau tadi Bapak bilang kemarin kan event-eventnya sudah banyak sekali ya Pak ya, ini saya pengen tahu dulu nih, kalau event-event yang kemarin itu bagaimana antusiasme dari wisatawannya Pak? Sangat luar biasa, kan ada sale Karimun Jawa, itu juga kapal-kapal dari Bali, dari Lombok, dari Batam, dari luar negeri itu mereka berlayar ke Karimun Jawa, dan mereka di sana mengikuti sale Karimun Jawa ini, termasuk juga ada event-event lomba pancing di laut lepas. Ini sangat luar biasa antusias. Ya, sekali lagi kesulitannya adalah ketika sarana prasarana itu belum bisa dikembangkan maksimal. Di Karimun Jawa juga sudah ada bandara, sudah ada airport, tapi sampai dengan hari ini bandara ini hanya menjadi bandara yang khusus, ya kan, untuk bisa didarati pesawat dengan kapasitas yang lebih besar susah. Jadi kalau pesawat
datang ini bisa di ATR, itu bisa diisi full, tapi ketika kemudian dari Karimun Jawa akan keluar, itu hanya bisa diisi separuh, karena landasannya kurang panjang. Kan untuk pengembangan landasan dan seterusnya ini memang sudah dilakukan tapi belum sempurna sampai sehingga jadwalnya juga masih tidak bisa rutin, hanya pesawat-pesawat pribadi yang dengan biaya yang sangat mahal yang bisa mengakses Karimun Jawa. Pastinya nanti mungkin bertahap demi bertahap ya Pak ya, Karimun Jawa pasti akan berbenah diri mungkin untuk sarana prasarana transportasinya juga ya. Mungkin saya langsung ke Pak Amin dulu nih Pak Amin. Tadi wah event-eventnya ternyata sudah banyak sekali yang dilaksanakan di Karimun Jawa ya Pak ya. Kira-kira potensinya menurut Bapak ini selaku analis kebijakan muda dari Disporapar ya Pak ya. Wah ini bagaimana Pak potensi sport tourism di Karimun Jawa? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Andang tadi, Mbak. Jadi untuk potensinya sangat luar biasa karena antusias dari teman-teman pelaku pariwisata maupun peserta itu wah luar biasa, Mbak. Memang ada beberapa target yang harus dicapai. Jadi kayak di kita itu indikatornya gampang sih ya, Pak Andang ya. Kalau daerah itu macet berarti kita berhasil ya Pak ya untuk membuat istilahnya pengunjungnya banyak yang datang di destinasi tersebut itu. Berarti nanti Pak Andang siap-siap ini nanti mungkin tahun ini ya Pak 2024 ini akan banyak sekali event-event di Jepara dan juga Karimun Jawa ini siap-siap untuk macet ya. Baik, tadi Pak Andeng sudah bicara soal, wah ini ada beberapa mungkin kesulitan-kesulitannya, tantangannya begitu ya Pak ya. Nah tadi ada sarana prasarana, begitu mungkin kesehatan dan lain-lain. Kalau Bapak sendiri gimana Pak, menurut Bapak tantangannya apa nih? Jadi seperti yang Pak Andang tadi sampaikan terkait dengan tantangan Mbak, nantinya mungkin ke depan kita akan saling istilahnya bahu-membahu untuk mengembangkan Karimun itu sendiri karena memang pengembangan Karimun bukan hanya menjadi tanggung jawab provinsi saja atau tanggung jawab pemerintah, tapi semua stakeholder yang terkait juga akan ikut blow up Pak ya terkait dengan tadi Pak Andang sampaikan transportasi dari dan Karimun mungkin ada sedikit masukan kita bisa mengkoordinasikan dengan Kementerian Menko Marves untuk mengaktifkan kembali bandara yang ada di Karimun kan gitu. Nah nanti tinggal formulanya seperti apa dari Kemenko Marves nanti yang akan memformulasikan lah bagaimana caranya biar bandara itu bisa aktif kembali karena memang tuntutan dari wisatawan terutama wisatawan mancanegara itu akses dari dan ke Karimun itu tadi betul yang disampaikan Pak Andang. Iya. Apalagi kemarin kan kita habis COVID ya Pak ya. COVID kemarin kan memang semuanya berhenti. Nah mungkin ini waktunya untuk menggeliat kembali begitu ya Pak ya. Ya betul. Nah ini pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sinergitasnya ini antara mungkin dari Komisi BDPRD dan juga dari Bapak sendiri dari dinas bagaimana Pak? Ya kita selalu akan bersinergi. Bukan hanya dari Komisi B, tapi dengan pelaku-pelaku wisata juga, karena memang harapannya dari kita adalah dengan meningkatnya pariwisata di satu wilayah, terutama di Karimun, yang nantinya akan menimbulkan efek ekonomi, efek domino ke seluruh pelaku-pelaku usaha yang ada di Jepara pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Iya, Pak Andang mau nambahkan Pak, silakan. Teruskan tadi. Satu, kita bicara mengenai bagaimana mengembangkan. Yang pertama, kami tentunya berharap bahwa ada satu skema besar, ada master plan. Kan, mumpung ini tahun 2024 kita bicara mengenai apa yang mau dikembangkan dalam 5 tahun, kan, di dalam rencana pembangunan jangka menengah,
daerah. Nah, Karimun Jawa, kalau kita sudah bicara bahwa Karimun Jawa ini merupakan destinasi yang menjadi rangkaian dari verifikasi dan pengembangan Candi Borobudur sebagai pusatnya, tentunya kami berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini yang peran bahwa ada satu rencana besar yang mesti harus dibuat Karimun Jawa. Karena Karimun Jawa ini bukan saja asetnya dari Jepara, tapi juga merupakan aset nasional. Dengan transportasi di Karimun Jawa ini handicap tersendiri. Kalau tadi saya sampaikan mengenai transportasi udara, transportasi laut ini juga menjadi hambatan. Karena sedimentasi di perairan laut utara Jawa ini, terutama di garis dari Pati sampai Semarang, Pekalongan ini sedimentasinya tinggi. Sehingga kapal-kapal yang bisa beroperasi ini kapal kecil, sementara potensinya besar. Pada saat-saat tertentu, Karimun Jawa ini overload. Ya, kapal kecil ini kan kendaraannya satu tentunya daya tampungnya, daya muatnya kecil. Yang kedua, ketika kemudian terjadi situasi bencana, maksud saya situasi cuaca yang tidak begitu baik, kapal kecil itu juga rawan, sehingga beberapa kali kapal dari dan ke Karimun Jawa ini, dari Jepara khususnya, tidak bisa dilanjutkan karena laut yang gelombangnya mungkin terlalu tinggi. Nah, selama ini masih dilayani dari Semarang. Dari Semarang pun kemudian ada kendala, dulu ada kapal dari Kendal. Tapi kemudian ini juga tidak berlangsung. Nah, ini yang perlu harus dikembangkan sehingga memang peran dari teman-teman EO pelaku wisata di Jawa Tengah khususnya mengenai Karimun Jawa ini harus bisa memberikan masukan-masukan yang lebih. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kondisi real di Karimun Jawa. Yang pertama, yang menjadi kendala dari turisme. Potensinya sangat besar, tadi sudah saya sampaikan. Wisata laut itu ada snorkeling, diving, terumbu karang, dan seterusnya itu sangat luar biasa. Potensi daratannya, ini ada potensi pengembangan pertanian, di mana di Karimun Jawa ini ada banyak produk kelapa yang produksinya sangat bagus untuk VCO dan seterusnya, ini bisa dikembangkan. Sampai saat sekarang ini belum bisa dikembangkan. Kenapa Pak belum bisa dikembangkan ini Pak, yang VCO ini? Ya karena dari sisi wisata ini dikembangkan dengan sangat luar biasa. Mestinya ada sinergi dari ini yang makanya kami juga pengennya bukan hanya dinas pariwisata saja dan pemuda olahraga yang berpotensi di situ, tapi juga dinas UMKM, koperasi, kemudian perindustrian, perdagangan ini juga mesti harus punya peran yang luar biasa, karena UMKM di Karimun Jawa ini belum dikembangkan dengan sebagaimana mestinya. UMKM kuliner itu. Iya, jadi ini pengalaman saya ketika kemudian kita ikut Goes Karimun Jawa. Jadi Goes Karimun Jawa ini 65 km. Ketika kita keluar dari wilayah kota Karimun Jawa, ini sangat susah bagi kita karena suasananya agak panas. Nah, di situ kita mau mampir warung, itu warungnya juga sangat sedikit. Sehingga banyak dari teman-teman ini kelelahan. Dan kalau tidak bisa ya, dikatakan kelaparan. Iya. Ya, kebetulan kalau saya ini kan agak terbiasa karena saya Jepara, saya juga biasa bersepeda agak jarak jauh gitu, misalkan tur di Borobudur dan seterusnya, sehingga agak bisa ini kan. Tadi ada beberapa teman yang mereka ingin menikmati pemandangan ini, jadi
bawa uang tapi tidak bisa dibelanjakan, itu kan sayang. Kemudian bagaimana juga kuliner ini harus dikembangkan karena gini, di Karimun Jawa ini perpaduan beberapa etnis. Ini yang menjadi catatan ini Pak Amin, Siap. yang bisa dikembangkan. Di situ hidup orang dari Labuan Bajo. Ada Pak. Jadi suku yang dari Labuan Bajo. Ada suku dari Makassar. Ada suku Bugis. Ya kan? Yang datang juga di situ. Ada juga yang dari wilayah Riau, Bangka Belitung, yang ada di situ. Di samping juga suku Jawa. Nah ini sangat sebetulnya kalau mau dikembangkan luar biasa. Mungkin produk-produk makanan yang di situ itu bisa menjadi daya tarik sendiri. Karena bukan hanya makanan Jawa yang di situ, tapi makanan-makanan dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah-wilayah yang di Indonesia Timur ini bisa juga menjadi daya tarik. Kan Pak Amin coba ini malam ini ke alun-alun Karimun Jawa. Ya kan? Nah, ini kalau bisa dikembangkan sangat luar biasa karena di situ kan pusat kuliner itu. Tapi kulinernya di situ sangat bergantung ya seperti itu saja, kulinernya dari laut, lobster, ikan bakar, yang secara inovasi belum bisa dikembangkan. Pada saat siang hari pilihan-pilihan kulinernya juga terbatas. Nah, kemudian juga handicraft dan produk-produk kerajinan yang banyak sekali mestinya bisa dikembangkan di Karimun Jawa ini tidak bisa berkembang dengan demikian bagus. Juga mestinya Karimun Jawa juga bisa menjadi pusat promosi dari wilayah Jepara yang lainnya atau wilayah yang di daratan kalau kita istilahkan yang bisa dikembangkan juga di sana. Itu. Jadi butuh kalau dari sisi Komisi B saran saya kita butuh satu master plan Pak. Rencana besar begitu. Blueprint yang mesti harus juga kita mulai untuk Karimun Jawa seperti apa. Bukan hanya program-program sepotong yang kemudian nantinya kalau program ini tidak dikembangkan bersama-sama, kemudian di dalamnya nanti akan bertumbukan. Ya kan? Yang perlu saya sampaikan hari ini saja di Karimun Jawa sudah mulai tumbukan. Antara program Karimun Jawa sebagai taman nasional dan pengembangan pariwisata atau Karimun Jawa sebagai pengembangan industri kelautan. Karena di situ ada tambak udang dan seterusnya. Kalau dikatakan apakah itu salah, menurut kami tidak salah. Ya kan? Di Komisi B juga menangani masalah kelautan, kehutanan, dan seterusnya. Tapi ini perlu disinergikan. Nah, butuh satu rencana besar bagaimana mensinergikan. Itu yang saya maksudkan. Kemudian yang lainnya bagaimana mengembangkan masyarakat Karimun Jawa untuk bersiap menjadi destinasi wisata internasional. Ketika masyarakatnya tidak siap, akan terjadi benturan. Ada yang merasa terganggu, ada yang merasa tidak nyaman, dan seterusnya. Jadi peningkatan sumber daya manusia dari teman-teman warga di Karimun Jawa dan juga Jepara ini perlu terus harus ditingkatkan. Oke. Jadi karena Karimun Jawa ini menurut saya kok menjadi pusat peradaban baru. Ya, dari masyarakat yang heterogen di Indonesia ini tadi disampaikan. Iya, wisatawan asing, warga asing yang mengembangkan juga industri di situ, seperti industri hotel dan seterusnya. Ini pemiliknya banyak orang asing itu, Pak. Ya. Nah, jadi ini, di situ Pak, peradabannya juga peradaban baru, yang lebih multi, lebih heterogen kan. Termasuk juga ketika kita bicara, ketika orang datang, mereka tidak hanya pengen snorkeling, diving, makan ikan kan gitu. Tapi mereka juga pengen ada peradaban apa yang ada. Termasuk bagaimana budaya adat istiadat yang ada di situ yang merupakan campuran antara adat Makassar, adat Bugis, dari
Ini percampuran ya Pak eh, ya, jadi dari Labuan mana-mana Bajo, begitu ya Pak? ya dari Nusa Tenggara itu banyak di situ. Ya, Yang mereka ke situ tadinya nyari ikan, tapi kemudian membuat peradaban baru. Ya, kami dari Komisi B menunggu ini Pak Amin. Nggih, Pak. Menunggu dari jenengan malahan ini. Bagaimana? Ada nggak master plan dari dinas ini? ya, Nanti kita oke, akan diskusikan, Nggih, betul ya siap, Pak. kan? betul. Nanti kita akan buat FGD dengan Komisi B, dengan pelaku wisata, kemudian pengembangan industri, UMKM, kuliner, dan seterusnya. Ya kan? Kami di Jepara juga sebagai warga Jepara, Jepara saya siap kami. Siap, Pak. Nggih. Multi juga Pak, jadi orang Jepara tapi multi, jadi ketua ini, ketua event juga seperti ya Pak Andang ini ya. Iya, Wah, jadi dan saya ketika belum menjadi anggota dewan, saya ini wakil ketua KONI di Jepara. Makanya ah, triathlon, maraton, kemudian kegiatan goes, kejuaraan-kejuaraan internasional. Makanya saya tahu karena saya dulu wakil ketua KONI bidang pembinaan prestasi. oke, wah ini Gitu. luar biasa ya Pak, kalau dibilang dari potensinya luar biasa. Kalau dibilang dari tantangannya juga Juga ternyata luar wah biasa. luar biasa sekali ya. Ternyata di Karimun Jawa juga banyak sekali masyarakat-masyarakat yang akhirnya bercampur membuat peradaban baru. Nah, kira-kira warga Karimun Jawa juga siap nggak nih dengan banyaknya nanti wisatawan yang akan masuk karena ada promosi ini Pak. Nah, bagaimana nih nanti tantangannya kan luar biasa pastinya. Jadi betul yang disampaikan Pak Andang tadi terkait dengan potensinya kita nggak apa bisa lihat sendirilah potensi yang sangat luar biasa di Karimun baik dari pantainya, darat juga ada pertaniannya dan di kita sendiri terkait tadi rencana besar kedepannya seperti apa kita memang sedang dengan Kemenparekraf Pak sama Kemenko Marves juga sudah bersinergi untuk rencana ke depan Karimun Jawa mau dijadikan seperti apa. Rencana kita adalah dengan program Waterfront City itu tadi Pak. Dan itu memang sudah lama ya. Dan hari ini pun Pak Kadinas nggak bisa hadir, salah satunya adalah memenuhi undangan dari Kemenparekraf itu Bapak. Saya sampaikan permohonan izin beliau Pak, karena beliau juga harus datang ke sana Pak. Oke, wah ini kira-kira eh, awal tahun mulai serius lagi ya Pak ya Ya, mengembangkan potensi wisata karena tadi dibilang kalau satu meledak nanti imbas perekonomiannya akan luas ya Pak ya. Jadi mulai dari UMKM, kuliner, pengrajin-pengrajin, juga yang punya hotel-hotel begitu ya Pak ya. Oke, jadi wah betul yang disampaikan Pak Andang tadi, kita di pemerintah itu terkait dengan regulasinya ya, harus kita benahi, kita tata, sinergitasnya itu bukan hanya di Dinas Pariwisata, Kepemudaan Olahraga Pariwisata saja, tapi ada Dinas Pertanian, Perikanan Kelautan, Perindak, terus koperasi, dan mungkin dinas kesehatan Pak terkait dengan kesehatannya, PU-nya juga nanti ikut Iya, karena terkait ya. infrastruktur, perhubungannya juga ikut terkait dengan sarprasnya tadi yang disampaikan oleh Pak Andang. Iya, dan pastinya mungkin masyarakat juga harus terkonek begitu ya J, Pak ya, karena juga masyarakat kan akan terimbas langsung dengan banyaknya wisatawan yang datang. betul. Pastinya tadi kata Pak Andang mau harus siap. Nah, sinerginya mungkin Bapak mempersiapkan dari dinas-dinas begitu ya. Nah, ini mungkin masyarakatnya juga harus dibina begitu ya Pak, supaya masyarakat datang juga nyaman begitu datang ke Karimun Jawa. Begitu ya J, Pak ya. betul. Mungkin ada closing statement, saya berikan kesempatan kepada Pak Amin terlebih dahulu. Silahkan Pak. J, jadi terkait dengan potensi pariwisata yang di Jawa Tengah yang saat ini sangat luar biasa, closing statement saya cuma satu Mbak, jelajah Jateng sekarang gitu aja. Jelajah Jateng sekarang. Sekarang. Jadi viralkan hashtag jelajah Jelajah Jateng Jateng sekarang. Baik, terima kasih Pak Amin. Saya ke Pak Andang. Pak, mohon untuk closing statementnya Pak. ya. Yang bisa saya sampaikan bahwa mari kita ini ketika sudah memulai suatu program, mari kita apa namanya berproses. Proses ini sangat penting, tapi bagaimana
kita ini juga mesti harus sudah mempunyai skala hasil yang akan kita tuju. Karena banyak sekali program-program. Ketika kemudian kita ini tidak berkonsentrasi pada hasil, maka proses ini hanya menjadi program-program yang hanya sekedar untuk dilaksanakan. Ini menjadi PR sendiri, jadi kami menunggu bagaimana sinergitas, ya kan, pentahelik dari yang tadi sudah kita diskusikan, dari segenap lapisan masyarakat, pemerintah, peraturan yang ada, yang mesti harus dibuat, dan seterusnya ini bisa segera disinergikan. Banyak potensi yang bisa kita dapatkan hari ini yang tidak bisa kita ulang lagi apabila kita tidak memiliki konsentrasi yang sangat luar biasa. Kan? Mari kita tingkatkan pembangunan di Jawa Tengah dan kita harus mulai dari sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Andang. Saya juga terima kasih sekali Pak Amin sudah ngobrol-ngobrol bersama kita. Mungkin terima kasih juga Pak Andang sudah bergabung melalui Zoom bersama kami di sini. Selamat malam Pak. Terima kasih banyak Pak Andang. Sampai ketemu lagi Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Nanti kalau lewat Jepara mampir. Siap, saya juga pelaku wisata ini. Ya, siap, oh siap Pak. Nanti mampir satu gerombolan ini nanti kami akan mampir menyerbu ke tempat Bapak, Pak. Ini kebetulan teman-teman dari Asita, Pak. Ya, banyak kuliner di Jepara, banyak tempat yang bisa dikunjungi, furniture, mebel, ukir, dan seterusnya. Bisa istirahat juga di tempat kafe saya yang di Jepara, bisa untuk ngopi, dan nanti kita bisa berbagi informasi dan ide bersama-sama. Wah, terima kasih Pak undangannya, ini positif sekali, insya Allah kami mampir. Terima kasih Pak Andang. Sampai bertemu. Kalau mau nginep lagi di Jepara saya sediakan gratis. Ini kami kira-kira 2 bis ya, ini Pak nanti. Pak Amin, Mbak. Siap, terima kasih Pak Andang, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Min sudah ngobrol-ngobrol ini. Semoga malam hari ini ya Pak ya, obrolan kita ini nanti akan menjadi sebuah momentum yang luar biasa untuk potensi wisata di Jawa Tengah, khususnya di Karimun Jawa ini yang ternyata potensinya besar, tantangannya besar, tapi satu yang harus diviralkan. Tadi apa Pak? Hashtag? Jelajah Jateng sekarang. Jelajah Jateng sekarang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.